Hai, selamat datang di channel Celok Film. Kali ini aku bakal membawakan alur film berjudul Underwater. Film ini dirilis pada tahun 2020 yang mengisahkan tentang sekumpulan para peneliti bawah laut dan berbagai misteri menegangkan tentang terangkumnya film underwater. So, daripada penasaran, simaklah video ini dengan melek. Namun sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dan like di bawah ya, agar tidak ketinggalan alur film selanjutnya. Di awal film diperlihatkan perusahaan Tian Industri yang melakukan pengeboran di Palung Mariana. Perusahaan itu melakukan pengeboran untuk mendapatkan sumber daya baru. Ternyata selain melakukan pengeboran, perusahaan itu juga meneliti hewan langka yang ada di dalam laut. Namun pengeboran yang dilakukan perusahaan itu sangat mengganggu penghuni laut. Di sini diperlihatkan tokoh utama bernama Nora sedang menggosok gigi sebelum tidur. Nora bekerja di perusahaan itu di bagian teknik mesin, jadi Nora tahu mengenai mesin. Namun ia merasa ada yang aneh, lantaran cermin di depannya terbuka dengan sendirinya. Lalu ia keluar mengecek apakah suasana baik-baik saja. Tiba-tiba Nora terkejut karena ada air yang menetes. Ia mulai merasa bingung karena seharusnya tempat itu adalah kedap air. Tiba-tiba air laut seketika masuk dan menghantam seluruh isi ruangan. Nora mencoba berlari untuk membangunkan yang lain, namun mereka masih tertidur. Karena sudah tidak ada waktu lagi, ia harus terus berlari dan menjumpai salah satu temannya. Mereka berdua terus berlari mencari tempat yang aman. Dan pada akhirnya mereka sampai di suatu ruangan. Mereka harus segera menutup pintu agar air laut tidak bisa masuk. Namun sebelum mereka benar-benar menutupnya, terlihat dua orang temannya lari menuju tempat Nora berada. Namun mereka gagal sampai karena air lebih cepat dari mereka. Akhirnya dengan terpaksa Nora pun menutup cepat pintu itu karena air sudah dekat. Dan akhirnya hanya mereka berdua yang selamat di tempat itu. Pria yang bersama Nora saat ini bernama Rodrigo. Nora mencoba menghubungi stasiun lain namun tidak ada koneksi. Kemudian Nora mencoba menghubungi orang yang ada di permukaan, berharap mereka bisa segera mendapatkan bantuan. Namun hal itu sangatlah sia-sia karena jalur yang menghubungkan koneksi antara lautan dan daratan telah terputus. Akhirnya Nora dan Rodrigo pergi ke ruang server untuk menghubungkan ke seluruh stasiun yang ada di bawah air. Tapi ternyata 70% tempat itu benar-benar rusak. Sehingga mereka tidak bisa menghubungi stasiun lain. Oleh karena itu, mereka mencoba pergi ke daratan dengan cara mencari kapsul di ruangan evakuasi. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara seperti orang minta tolong. Lalu Nora seketika langsung mencari sumber suara tersebut. Ternyata dia adalah seorang laki-laki bernama Paul. Setelah menolongnya, mereka bertiga akhirnya pergi ke ruang evakuasi. Namun sesampainya di sana, semua kapsul sudah digunakan, hanya menyisakan seorang kapten. Lalu Nora bertanya kepada sang kapten, apakah kerusakan sebesar 70% disebabkan oleh gempa bumi? Akan tetapi kapten menjawab tidak tahu dan akan mencari tahu tentang hal tersebut. Nora kemudian bertanya lagi kepada kapten, kenapa ia masih berada di sini, padahal dia sangat dekat dengan kapsul penyelamat. Hebatnya ternyata kapten itu memprioritaskan orang lain daripada dirinya. Sang kapten telah mengirimkan 22 orang untuk sampai ke permukaan. Itulah alasannya mengapa dirinya masih berada di sana. Scene telah berganti. Mereka semua pergi ke ruangan basis kontrol dan menemukan dua rekan lainnya bernama Emily dan Smith. Mereka berdua mencoba mengirim pesan kepada orang di daratan agar segera mengirim bantuan. Karena kerusakan yang parah mengakibatkan tempat itu bocor, sehingga tempat itu tidak lagi aman. Kemudian kapten tadi menyarankan mereka pergi ke Robek dengan cara berjalan untuk menuju ke sana. Mau tidak mau mereka semua harus mengikuti usul kapten untuk pergi ke sana agar mereka selamat. Akhirnya mereka pun setuju dan mereka mencari beberapa baju selam yang layak untuk digunakan.
Kemudian Rodrigo memberikan sebuah helm kepada Nora untuk digunakan. Akhirnya setelah mereka semuanya siap, mereka pergi ke bawah dan mulai berjalan menuju Roebuck. Karena tekanan air di bawah sangatlah kuat, membuat helm milik Rodrigo menjadi pecah. Ternyata pada saat Rodrigo memberikan satu helm kepada Nora, Rodrigo sudah tahu bahwa helm itu sudah tidak layak untuk digunakan lagi. Rodrigo memilih untuk menyelamatkan Nora. Setelah kematian Rodrigo, Nora baru menyadari bahwa Rodrigo sudah mengetahui sebelumnya bahwa helmnya sudah rusak. Di sana, Nora merasa sangat sedih karena Rodrigo telah mengorbankan dirinya hanya untuk Nora. Mereka yang selamat akhirnya berdiam di suatu tempat untuk kembali mengisi alat bantu nafas mereka. Kemudian mereka melihat satu kapsul yang macet karena kekurangan daya. Oleh karena itu, Kapten memerintahkan kepada Paul dan Smith untuk memeriksa kapsul tersebut. Berharap orang di dalamnya masih bisa selamat. Namun setibanya di sana, mereka terkejut melihat makhluk yang menyeramkan itu telah memakan orang yang telah menaiki kapsul tersebut. Makhluk itu tiba-tiba langsung menyerang mereka berdua. Tapi untungnya, mereka berhasil selamat setelah menembak dan mengenai makhluk tersebut. Mereka langsung membawa makhluk itu ke stasiun. Mereka terkejut sekaligus heran, karena mereka sebelumnya tidak pernah melihat spesies makhluk seperti itu. Lalu tiba-tiba terjadi guncangan keras yang mengakibatkan daya di sana harus mati total. Mereka mendapatkan serangan yang membuat mereka harus pergi dari tempat itu. Di perjalanan tiba-tiba terjadi hambatan, karena jalan yang mereka lalui sangat sempit akibat bangunan yang roboh. Akhirnya sang kapten kembali berencana mencari jalan lain. Namun di tempat itu Nora berkata ia akan memeriksa ke dalam. Akhirnya setelah Nora masuk ke dalam, ia pun akhirnya mengetahui jalan itu bisa dilewati oleh mereka semua. Mereka dapat melewati jalan sempit itu satu persatu. Akan tetapi tidak dengan Paul, karena Paul ditarik oleh makhluk itu. Beberapa dari mereka mencoba menarik Paul kembali. Akan tetapi karena tarikan makhluk itu lebih kuat, akhirnya tubuh Paul putus lalu tewas di sana. Akhirnya setelah kejadian tewasnya Paul, mereka tinggal berempat saja. Beberapa waktu kemudian, Kapten memeriksa tabung oksigen milik Smith, yang ternyata sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Smith mengatakan mereka harus pergi meski tanpa dirinya. Namun Nora tidak mungkin meninggalkan temannya sendirian, dan akhirnya mereka semua memutuskan akan membantu jika ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Akhirnya mereka berempat pergi ke dasar laut untuk menuju Roebuck. Tiba-tiba di tengah perjalanan, makhluk itu kembali menyeret tubuh Smith ke dalam gua. Sebelumnya sang kapten telah mengaitkan tali pada tubuh Nora, agar jika terjadi apa-apa, Nora bisa menariknya kembali. Sang kapten berusaha mengeluarkan Smith dari dalam gua, tetapi malangnya dia justru ditarik oleh makhluk tersebut. Karena tali itu masih terhubung antara kapten dengan Nora, membuat Nora juga ikut tertarik. Akhirnya mereka tersangkut di tempat tinggi. Lalu Nora diserang kembali oleh makhluk tersebut. Melihat hal itu, kapten tidak tinggal diam karena Nora diserang. Karena perlawanan kapten membuat mereka berdua terhempas jauh ke bawah. Di saat kapten akan jatuh ke bawah, Nora berusaha untuk meraihnya. Akan tetapi mereka semakin ke bawah dan tekanan semakin kuat sehingga membahayakan mereka berdua. Karena kapten tidak ingin Nora juga ikut tewas, akhirnya sang kapten memerintahkan melepaskan tali pengaitnya dan pada akhirnya sang kapten tewas. Ketika melihat dirinya selamat, ia pun segera pergi ke tempat aman. Nora mencoba menghubungi Smith dan Emily kembali, namun tidak ada koneksi sama sekali. Melihat hal itu, Nora harus turun lagi mencari Smith dan Emily. Namun sebelum itu, Nora mengganti baju selamnya yang rusak akibat jatuh bersama kapten tadi dengan baju bekas. Kebetulan sekali dia merupakan seorang teknik mesin, jadi dia mencoba memperbaiki baju selam itu kembali. Setelah itu Nora berjalan menyusuri laut dan akhirnya Nora bertemu dengan Smith dan Emily. Mereka bergegas menuju Roebuck dan membopong Smith yang sudah sekarat karena tabung penyaring oksigennya rusak. Karena di Roebuck terdapat kapsul pengantar yang akan menyelamatkan mereka. Sesampainya di pintu depan Roebuck,
tempat itu malah jadi sarang makhluk-makhluk yang menyerang mereka. Mereka dengan sangat berhati-hati melewati sarang tersebut. Namun Nora malah ketahuan oleh makhluk tersebut dan membuatnya terperangkap di sana. Nora mengatakan kepada Emily untuk membawa pergi Smith ke tempat yang lebih aman. Nora mencoba mengalahkan makhluk itu dan alhasil ia berhasil mengalahkan salah satu dari mereka dengan menggunakan pistol. Namun tidak sampai di situ, karena banyak sekali makhluk itu di sana. Tak terkecuali makhluk yang paling besar juga mengejar Nora. Nora pun berlari ke stasiun Roebuck. Emily yang tidak ingin melihat Nora tewas, akhirnya ia pun memutuskan keluar untuk membantu Nora. Mereka berdua berjuang untuk sampai ke Roebuck sebelum oksigennya habis. Sampainya di Roebuck, mereka segera mencari letak keberadaan kapsul itu berada. Pada akhirnya mereka menemukan kapsulnya, tapi ternyata kapsul yang ada hanya berfungsi 2 saja. Lalu Nora lah yang mengalah dan ia berbohong kepada Emily bahwa mereka bertiga akan selamat. Emily yang menyadari ada kejanggalan tidak ingin meninggalkan Nora dan ingin membantu memperbaiki kapsul tersebut. Namun Nora memaksa Emily dengan cara memukulnya agar ia segera bisa masuk ke dalam kapsul itu. Karena hal itu, Emily terpaksa meninggalkan Nora sendirian. Setelah Nora melepaskan temannya dengan kapsul itu, makhluk itu mencoba mengejar kapsul yang dinaiki Emily dan Smith. Tapi untungnya ada Nora yang tidak membiarkan hal itu terjadi. Nora mencoba meledakkan tempat itu agar makhluk itu berhenti mengikuti kapsul Emily dan Smith. Dan pada akhirnya, ledakan itu membunuh semua makhluk yang ada di sana, termasuk juga Nora. Nora tewas pun dalam kejadian itu. Di akhir film diperlihatkan hanya ada 2 orang saja yang selamat atas kejadian tersebut, dan perusahaan Tian Industri menolak diwawancarai dan menutup-nutupi atas kejadian tersebut. Dan film pun selesai. Dari film ini ada makna yang terkandung yang dapat kita petik, yaitu belajarlah sebisa mungkin. Kalau gagal, menyerah saja. Toh kalau bisa menyerah, kenapa harus bangkit? Ayo, menyerah saja, jangan semangat. So, terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya.